Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain. Amma ba'du. Saudaraku semua di penjuru dunia, khususnya di Nusantara. Semoga saudara semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi keberkahan hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Saya orang desa, pengembala kambing pertama kali mengunggah video yang sangat sederhana, yaitu kunci surga. Kunci surga miftahul jannah la ilaha illallah. Di sini saya akan memaparkan, mengartikan berdasarkan pengalaman yang saya dapatkan. Bukan hanya dikatakan. Kalau dikatakan diucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan kita sebagai orang awam, kita percaya saja Allah itu di langit, itu sudah benar, itu sudah diterima, mudah saja sebetulnya. Allah Maha Kuasa, Allah itu Esa, semuanya sudah benar. Intinya jangan ada gambar untuk Allah, jangan ada gambar untuk Tuhan, jangan ada suara untuk Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan itu bukan makhluk yang ada gambarnya dijual-jual di toko, itu termasuk makhluk. Nah, di sini akan mengulas pendalaman tentang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini ada kaitannya dengan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Umpamanya kereta api, ya inilah haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kalau saya ibaratkan ini relnya harus keterkaitan, tidak boleh berpisah. Karena tanpa kita mengamalkan atau memahami kandungan makna la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, itu kita belum memahami betul artinya. Kita hanya mengucap-ucap saja. Nah, saya mau mengulas tentang makna la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dan makna la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim berdasarkan ilmu yang sudah saya pahami. Nah, sekarang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bahasa Indonesianya tidak ada Tuhan selain Allah. Bagaimana penjelasannya kok tidak ada Tuhan selain Allah? Kalau menurut pemahaman saya, cara memahami ini, memaknai kalimat ini, kita harus belajar berserah, belajar berpasrah. Kalau kita berserah, kita berpasrah, kita paham, kita memahami bahwa fasilitas yang ada pada diri kita, tidak usah kemana-mana ya, dari diri kita dulu. Contoh, kita mempunyai ilmu, kita mempunyai penglihatan dan fungsinya, pendengaran dan fungsinya, dan jantung, hati, semuanya itu fasilitas yang ada, itu fasilitas mutlak hak milik Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita memahami, menyadari dan berpedoman kepada
pemahaman kalimat tersebut secara berangsur-angsur terbukalah tirai kita, ya. Nanti cahaya iman itu akan memancar dengan sendirinya. Karena hakikatnya kita dengan Allah itu esa. Kita dengan Allah itu la haula wala quwata illa billah. Maksudnya bagaimana? Allah itu Tuhan kita. Ya kan? La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dan kita la haula wala quwata illa billah. Jadi kita dengan Allah itu, Allah yang kuasa, kita yang doib, kita makhluk, Allah bukan, ya. Allah pencipta kita. Jadi kita dengan Allah itu esa, tidak pernah berpisah dan tidak pula menyatu. Esa, ya begitu juga adanya. Cukup kita pahami. Ingat ya, jangan mencari Allah, jangan mencari rupa, karena hakikatnya Allah sudah bersama kita semua. Karena kita semua dalam kekuasaannya. Ini tadi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasul utusan Allah. Ini kalau pemahaman panjangnya, pendalamannya ini dari para ulama. Mengkaji itu dari istilah Nur Muhammad. Alam semesta terjadi itu karena Allah menciptakan Nur Muhammad. Terjadilah alam semesta. Alam semesta termasuk makhluk semua. Makhluk yang bisa bergerak, bisa berkembang, bisa bertumbuh, itu semuanya dinamakan sifat. Jadi kita hanya bisa menyaksikan sifat-sifat Allah itu sudah cukup menjadi dalil bahwa Allah sang pencipta alam semesta, Allah bersama kita. Ingat saudara-saudara ya, saudara bisa kembangkan sendiri pemahaman ini, nggak usah didiskusikan sama orang lain, cukup dipahami. Dan nggak usah dibenturkan dengan ilmu syariat, ya, dengan ilmu hukum. Kita harus menjaga konstitusi ilmu. Kita harus saling menghargai karena ini urusan keimanan rohani, ya. Dan jangan terlalu dipikirkan, karena kalau kita memikirkan itu mengandalkan hawa nafsu. Biar dipahami saja dan biarkan berjalan mengalir apa adanya, ya. Mumet kalau dipikir, ya. Saya pun dulu nggak dipikir. Memahami ini saya merasakan dulu, kalau pengalaman saya merasakan kenikmatan. Semakin nikmat itu. Terus setelah itu lama, dalam 7 tahunan baru memahami kalau Allah itu zahir, Allah itu batin, ya zahir ya batin. Jadi kita di muka bumi ini hakikatnya sudah bersama Allah, ya. Jangan jauh-jauh dengan Allah, ya. Allah bersama kita, Allah bersama alam semesta. Jangan kira Allah itu ada jauh di surga.
Jangan seperti itu cara mengartikannya. Ya kita la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, apa artinya? Ya, daya yang ada pada kita daya Allah. Semua yang ada kita fasilitas dari Allah. Masa Allah jauh? Dan taklah, Allah kan kuasa. Semoga bermanfaat. Dan insya Allah di lain kesempatan saya akan lanjutkan atau akan saya renovasi bagaimana bisa lebih memahamkan kepada Anda semua, untuk orang awam seperti saya. Kalau masalah syariat, masalah pengamalan, kita kesadaran ya ikutlah ulama yang di Nusantara, ulama kalau Indonesia ya Indonesia yang terbesar, begitu saja, senang ya. Sholat kita mudah saja, sholat kita yakin diterima. Bermakmumlah kepada siapa saja yang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu pembahasan saya tidak membahas tentang pahala ya, sudah lewat ya pahalanya, sudah dulu. Ini untuk saudara berumur 20 tahun ke atas lah ya, belajar memahami, jangan masih yang belajar di bawah nanti dulu. Sekian bukan video dari saya, semoga bermanfaat. Ada kesalahan minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.